Selamat datang. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, dari mana sebetulnya pemahaman kita tentang psikologi anak itu datang? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi cukup mengejutkan ya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng dalam pembahasan kritis ini. Jadi, coba deh kita pikirin lagi. Dari mana sih datangnya ide-ide kita soal masa kecil? Ya kan? Buat sebagian besar dari kita, apalagi yang tinggal di negara dengan mayoritas muslim, jawabannya itu seringkali bukan dari tradisi kita sendiri loh. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Judulnya, Melampaui Psikologi Barat. Di sini kita bakal lihat pendekatan utama yang akan jadi acuan kita dalam pembahasan ini. Sebenarnya ada dua jalan nih buat ngebahas topik ini. Jalan pertama, ya kita gali langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja itu pendekatan yang bagus banget dan sangat valid. Tapi, untuk pembahasan kali ini kita mau coba jalan yang kedua. Anggap saja kita pakai kacamata ajaran Islam buat melihat, menganalisis, bahkan menantang berbagai teori psikologi barat yang, jujur aja, sangat dominan sekarang ini. Nah, ini dia alasannya kenapa pendekatan kritis itu penting banget. Karena mau nggak mau, banyak banget konsep modern soal anak-anak yang kita pegang sekarang ini, ternyata akarnya itu bukan dari tradisi Islam, tapi dari sains dan pemikiran Barat. Jadi tugas kita adalah memilah mana nih yang bisa kita terima, mana yang perlu dikoreksi, dan mana yang mungkin harus kita tolak sama sekali. Dan pendekatan ini, ya, menuntut kita buat belajar lebih dalam. Bukan cuma sekedar, oh saya tahu teori ini. Enggak. Tujuannya adalah kita naik tangga ini satu persatu sampai ke puncaknya, yaitu evaluasi. Di level inilah kita baru bisa benar-benar menimbang apa sih kelebihan dan kekurangan sebuah gagasan kalau kita lihat dari sudut pandang Islam. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, mengajukan pertanyaan mendasar. Di sini kita bakal lihat gimana pendekatan kritis tadi bisa bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling fundamental di dunia psikologi anak. Oke, pertanyaan pertama. Kedengarannya simpel, tapi sebetulnya dalam banget. Apa sih itu anak? Sebelum kita bisa belajar psikologi anak, ya kita harus tahu dulu dong definisinya. Dan ternyata ini bukan pertanyaan yang gampang dijawab loh, karena jawabannya itu berubah-ubah terus sepanjang sejarah dan beda-beda di tiap peradaban. Biar kebayang, kita coba deh jalan-jalan lintas waktu. Kita lihat gimana konsep anak ini berubah. Kita mulai dari Arab zaman pra-Islam, tempat pesan Islam pertama kali turun. Lalu kita loncat ke Romawi kuno yang jadi fondasi budaya Barat. Terus kita lihat kontrasnya dengan Eropa di abad pertengahan, dan akhirnya mendarat di dunia pasca modern, dunia kita sekarang. Pertanyaan mendasar yang kedua, nggak kalah pentingnya. Apa itu psikologi? Sama kayak tadi, kelihatannya simpel ya, tapi definisinya juga ternyata nggak sesederhana itu. Jadi begini, di dalam ilmu psikologi sendiri, itu ada semacam perpecahan. Kalau kita lihat dari akarnya di Yunani, psikologi itu artinya ilmu tentang jiwa. Tapi seiring waktu, ada aliran modern yang bilang, enggak, kita cuma bisa pelajari apa yang kelihatan, yaitu perilaku. Di sisi lain, ada juga aliran yang coba ngulik apa yang nggak kelihatan, yang ada di balik perilaku itu, contohnya psikoanalisis. Nah, disinilah menariknya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, terminologinya itu jauh lebih kaya. Bukan cuma satu kata jiwa, tapi ada kerangka yang lebih lengkap. Ada istilah nafs yang artinya diri, ada ruh atau roh, ada fitrah atau sifat bawaan, dan juga akal atau akal. Dari semua istilah tadi, ada satu yang super penting, yang jadi kunci dalam psikologi anak menurut Islam, yaitu fitrah. Kenapa ini penting? Karena konsep ini benar-benar beda, bahkan kontras banget dengan ide-ide yang datang dari Barat. Jadi, apa sih fitrah itu? Sederhananya, fitrah adalah sebuah keyakinan dasar dalam psikologi Islam. Keyakinan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, itu dilahirkan dengan sifat bawaan yang baik, yang suci, dan punya kecenderungan alami untuk mencari dan mengakui Tuhan. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Coba bayangkan, ada 3 pandangan utama. Apakah kita melihat anak sebagai makhluk yang lahir dengan watak positif, seperti konsep fitrah tadi? Atau kita melihatnya sebagai papan tulis kosong yang netral, yang biasa disebut tabula rasa? Atau yang ketiga, justru sebaliknya, anak lahir dengan sifat yang sudah cacat dari sananya, seperti dalam konsep dosa warisan. Ini beda banget kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang kita akan lihat gimana sih kerangka pemikiran Islam ini bisa bertemu atau berinteraksi dengan alat-alat riset dari dunia sains modern. Di dunia psikologi modern, ada banyak banget metode riset ya. Ada eksperimen, studi korelasi, survei, dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang Islam, kita bukannya menolak ini semua.
Tapi kita harus kritis. Apalagi kalau ada hasil riset yang kelihatannya kok bertentangan sama wahyu. Seringnya, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita lihat asumsinya, sampelnya, atau cara penelitiannya, biasanya kita bakal nemu di mana letak perbedaannya. Ada satu ide yang menurut saya luar biasa dalam dari Islam. Perkembangan anak itu gak dimulai pas dia lahir, tapi jauh sebelum itu. Bahkan sebelum pembuahan, yaitu saat memilih pasangan yang soleh. Ini kan konsep yang dalam banget ya. Dan menariknya, sains modern lewat studi-studi prenatal baru sekarang-sekarang ini loh mulai mengejar dan mengakui pentingnya fase sebelum kelahiran. Kalau mau cari contoh nyata di mana iman dan sains bertemu, menyusui itu contoh yang sempurna. Bayangkan, ini adalah sebuah praktik yang sudah dianjurkan Islam sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Dan sekarang, sains modern datang dan memvalidasi semuanya. Membuktikan betapa luar biasanya manfaat menyusui, baik secara psikologis maupun fisik untuk ibu dan anak. Jadi, sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung. Gimana kalau seandainya iman dan sains itu bukan musuh yang harus dipertentangkan? Gimana kalau kita coba melihat keduanya sebagai mitra? Dua hal yang bisa saling melengkapi. Yang kalau digabungkan justru bisa membawa kita ke pemahaman yang jauh lebih utuh tentang manusia,